Oke, selamat datang lagi. Di bahasan kali ini, kita bakal coba jawab satu pertanyaan yang kayaknya lagi bikin pusing semua orang deh. Kalau semua aset lagi anjlok, sebetulnya kemana perginya semua uang itu? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Kalian pasti ngerasain juga kan, liatin portofolio, saham, kripto, bahkan emas. Semuanya merah. Nah, kalau semua orang jual, duitnya itu lari kemana sih sebenarnya? Ini bukan cuma pertanyaan kalian, tapi ini pertanyaan yang lagi bikin bingung seisi pasar. Nah, ini dia jawaban yang mungkin bikin kaget. Uangnya itu nggak kemana-mana, beneran. Bukan pindah ke rekening bank lain atau disimpan di bawah kasur. Sebagian besar uang itu ya lenyap begitu aja, menguap. Loh, kok bisa? Oke, kita bedah pelan-pelan prosesnya. Buat ngerti gimana miliaran dolar bisa hilang gitu aja dari sistem, kita harus mulai dari satu petunjuk kecil di dunia kripto. Namanya Bitcoin kertas. Dan ini percaya deh, ini kunci buat ngebuka semuanya. Jadi, gini inti masalahnya. Di pasar keuangan, kita tuh bisa jual beli klaim atas sebuah aset tanpa perlu megang aset fisiknya sama sekali. Lewat produk kayak futures dan options, Wall Street itu bisa menciptakan pasokan kertas sintetis dari hampir apa aja. Dan beda dari aset fisiknya, pasokan kertas ini, ya pada dasarnya nggak terbatas. Coba deh bayangin pakai analogi ini biar gampang. Anggap aja kalian punya satu kartu Pikachu yang super langka. Cuma ada satu di dunia. Terus institusi keuangan bikin produk yang bikin ribuan orang bisa jual beli saham dari kartu itu atau pasang taruhan buat harga kartu itu di masa depan. Tiba-tiba ada nilai perdagangan ratusan ribu dolar yang ngikat ke satu kartu fisik itu doang. Harganya jadi bukan cuma soal langka atau enggaknya, tapi juga dipengaruhi sama semua perdagangan kertas ini. Nah, persis inilah yang terjadi sama Bitcoin. Bitcoin asli di blockchain itu kan cuma bakal ada 21 juta, terbatas. Tapi, jumlah Bitcoin kertas lewat futures dan options itu bisa nggak ada batasnya. Ini nih yang bikin situasi di mana harga bisa ditekan, bahkan dimanipulasi sama pasar derivatif, nggak peduli seberapa besar permintaan buat Bitcoin aslinya. Dan skalanya? Gila-gilaan. Beberapa perkiraan bilang ada sekitar 2,5 juta Bitcoin tambahan yang beredar dalam bentuk sintetis. Itu kan berarti miliaran dolar dalam bentuk nilai kertas yang membanjiri pasar dan secara artifisial menekan harga aset yang sebenarnya. Oke, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Fenomena Bitcoin kertas ini sebenarnya bukan cuma soal kripto loh. Ini cuma gejala dari masalah yang jauh lebih dalam. Sebuah paradoks fundamental yang jadi jantung dari seluruh sistem ekonomi kita. Coba deh pikirin ini. Di satu sisi, seluruh sistem keuangan global kita itu berjalan di atas utang. Dan utang butuh pertumbuhan konstan, butuh lebih banyak pekerjaan, lebih banyak pendapatan buat bayar utang yang udah diambil. Nah, di sisi lain, kita punya kebangkitan AI, sebuah kekuatan yang sifatnya itu justru deflasi. AI ngedantiin pekerjaan yang artinya lebih sedikit pendapatan. Ini kan dua kekuatan yang saling tabrakan, bener-bener berlawanan arah. Nah, ini dia, paradoks yang lagi bikin pusing setiap investor dan bank sentral. Gimana caranya kita punya sistem yang nuntut pertumbuhan pendapatan manusia tanpa henti di dunia di mana mesin makin banyak ngambil alih pekerjaan? Ya, nggak bisa kan? Pasti ada yang harus dikorbanin. Dan ini tuh bukan lagi teori ya. Coba deh lihat data PHK terbaru. Angkanya itu yang paling tinggi dalam 17 tahun terakhir. Ini bukti nyata kalau kekuatan deflasi dari teknologi, termasuk AI, udah mulai menggerogoti asumsi pertumbuhan yang jadi pondasi sistem utang kita. Jadi, apa yang terjadi waktu kekuatan yang nggak bisa dihentikan, kayak AI, ketemu sama objek yang nggak bisa digoyahkan, kayak sistem utang kita, ya hasilnya adalah apa yang kita lihat sekarang di seluruh pasar. Deleveraging besar. Deleveraging itu, gampangnya, kebalikannya dari leverage. Selama bertahun-tahun, suku bunga rendah bikin minjam duit buat investasi, itu kayaknya pilihan yang pasti untung. Tapi sekarang, paradoks utang versus AI ini menciptakan ketidakpastian yang luar biasa. Jadi, semua orang buru-buru ngelakuin sebaliknya, jual aset buat lunasin utang. Nah, ini yang memicu efek domino yang dahsyat. Ketidakpastian bikin leverage jadi racun. Utang-utang ditarik yang maksa orang buat jual aset apapun yang mereka punya. Dan ini dia momen kuncinya. Waktu utang dilunasin, uang yang diciptakan dari utang itu yang sebenarnya nggak pernah ada secara fisik, ya ikut lenyap dari sistem. Jadi, balik lagi ke pertanyaan kita di awal tadi. Kemana perginya semua uang? Jawabannya, uang itu nggak lari ke emas, obligasi, atau aset aman lainnya. Uang yang tercipta dari utang itu sedang dihancurkan. Uang itu menguap, lenyap dari sistem, seiring seluruh mesin leverage ini berbalik arah. Semua kejadian ini akhirnya maksa kita buat mikirin pertanyaan yang jauh lebih besar dan lebih mendasar lagi. Pertanyaan tentang masa depan uang itu sendiri.
Waktu kepercayaan sama sistem berbasis utang yang lama mulai goyah, sekarang ini lagi ada perebutan global buat nyari tempat berlindung yang aman. Investor dan bahkan negara-negara besar lagi pada bingung apakah mereka bakal lari ke obligasi pemerintah, emas, atau sesuatu yang benar-benar baru kayak CBDC? Nggak ada yang tahu pasti. Dan pencarian jawaban inilah yang bikin pasar jadi bergejolak banget sekarang. Oke, jadi kalau ada satu hal paling penting yang perlu kita ambil dari semua ini dia. Anjloknya pasar itu bukanlah penyakitnya. Itu cuma gejalanya. Penyakit yang sesungguhnya adalah benturan keras antara sistem ekonomi kita dari masa lalu, yang basisnya utang, dengan masa depan kita yang digerakkan oleh AI. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang mungkin bakal jadi penentu abad ke depan. Di dunia di mana AI menciptakan sebagian besar nilai, tapi sistem keuangan kita masih menuntut pertumbuhan dari manusia, sebenarnya buat apa uang itu? Seluruh definisi uang itu sendiri lagi dipertanyakan. Coba deh renungkan itu. Sampai ketemu di bahasan kita selanjutnya.